Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan project based learning kami tentang analisis laporan keuangan PT Telekomunikasi Indonesia. Yang pertama di sini ada latar belakang. Analisis laporan keuangan sangat penting untuk memahami kondisi dan kinerja perusahaan. Laporan neraca dan laba rugi menjadi sumber utama dalam analisis ini. Rasio keuangan berperan penting dalam mempermudah pemahaman laporan keuangan dengan membandingkan elemen-elemen di dalamnya. Rasio keuangan membantu dalam menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Likuiditas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang dan membeli aset yang diperlukan, sehingga meningkatkan kepercayaan investor terhadap saham perusahaannya. Yang pertama ada analisis rasio, yang merupakan alat umum yang digunakan untuk menilai laporan finansial perusahaan. Rasio ini memberikan gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan, baik positif maupun yang negatif. Yang kedua ada klasifikasi rasio, yang menjadikan beberapa kategori yaitu rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Yang ketiga ada PT Telekomunikasi Indonesia, yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Yang keempat ada pemegang saham. Pemerintahan Republik Indonesia memegang saham mayoritas Telkom sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Selanjutnya ada tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Telkom melalui rasio keuangan. Analisis ini mencakup rasio likuiditas, leverage, aktivitas, dan profitabilitas. Yang pertama, rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya yang kedua ada rasio leverage, mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemilik dengan dana yang dipinjam dari kreditur. Yang ketiga rasio aktivitas, yang mengukur aktivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Yang keempat rasio profitabilitas, yang menggambarkan kemampuan perusahaan dan menghasilkan laba. Selanjutnya ada metode penelitian. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu dengan mempelajari laporan keuangan tahunan PT Telekomunikasi Indonesia yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data penelitian ini berasal dari laporan keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk periode 2022 sampai 2023. Yang pertama, pengumpulan data. Data diperoleh melalui teknik dokumentasi, yaitu mempelajari laporan keuangan tahunan PT Telekomunikasi Indonesia yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, analisis data. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan rasio keuangan untuk menilai kondisi keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Telkom. Yang ketiga, kesimpulan dan saran. Hasil analisis dirangkum dalam kesimpulan dan saran yang ditunjukkan untuk meningkatkan kinerja keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Telkom. Hasil penelitian. Analisis rasio keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Telkom periode 2022 sampai 2023 menunjukkan beberapa tren penting. Rasio likuiditas, leverage, aktivitas, dan profitabilitas menunjukkan fluktuasi yang perlu dianalisis lebih lanjut. Tahun 2022, current rasionya 0,78, quick rasionya 52,6, cash rasionya 0,45. Tahun 2023, current rasionya 0,77, quick rasionya 52,3, cash rasionya 0,40. Saya Dini Alvita Pratiwi dengan NIM 64221505. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis rasio likuiditas.
Analisis rasio likuiditas menunjukkan bahwa kemampuan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau Telkom dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya sedikit menurun pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti peningkatan utang jangka pendek, penurunan aset lancar, dan keuntungan yang rendah. Current ratio mengalami sedikit penurunan dari 0,78 pada tahun 2022 menjadi 0,77 pada tahun 2023. Quick ratio juga mengalami sedikit penurunan dari 52,6% pada tahun 2022 menjadi 52,3% pada tahun 2023. Cash ratio mengalami penurunan yang lebih signifikan dari 45% pada tahun 2022 menjadi 40% pada tahun 2023. Selanjutnya, rasio leverage menunjukkan bahwa proporsi utang terhadap aset dan modal itu sendiri PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom sedikit menurun pada tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan aset dan penurunan utang, serta peningkatan modal sendiri. Pada debt to asset ratio pada tahun 2022 sebesar 0,457 mengalami sedikit penurunan di tahun 2023 menjadi 0,454. Lalu debt to equity ratio di tahun 2022 0,84 dan mengalami sedikit penurunan di tahun 2023 menjadi 0,83. Lalu analisis rasio aktivitas menunjukkan bahwa PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom membutuhkan waktu lebih lama untuk menagih piutangnya pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh peningkatan penjualan kredit dan rata-rata periode penagihan piutang. Selain itu, perusahaan menghasilkan lebih sedikit penjualan untuk setiap dolar aset pada tahun 2023 dibanding tahun 2022. Receivable turnover di tahun 2022 sebesar 34,1 lalu mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 27,9. Total asset turnover di tahun 2022 0,53 dan mengalami penurunan juga di tahun 2023 menjadi 0,51. Selanjutnya, analisis rasio profitabilitas menunjukkan bahwa PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom menghasilkan lebih banyak keuntungan untuk setiap dolar aset dari ekuitas pemegang saham pada tahun 2023 dibanding tahun 2022. Peningkatan itu disebabkan oleh peningkatnya penjualan dan efisien dalam menghasilkan laba pada return on asset di tahun 2022 sebesar 0,10 dan mengalami sedikit kenaikan di tahun 2023 menjadi 0,11. Lalu return on equity pada tahun 2022 0,18, di tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 0,20. Lalu kesimpulan yang kami dapat yaitu rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan seperti PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom. Rasio likuiditas dan solvabilitas Telkom pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2022. Penjualan kredit yang meningkat, peningkatan aset atau penurunan penjualan mungkin menjadi faktor penyebabnya. Strategi untuk meningkatkan rasio termasuk menawarkan jangka waktu pembayaran yang lebih pendek, kebijakan penagihan yang lebih agresif, manajemen resiko kredit yang lebih baik, meningkatkan penjualan, mengurangi aset, atau meningkatkan pemanfaatan aset. Rasio aktivitas juga mengalami penurunan di tahun 2023 karena peningkatan penjualan kredit dan periode penagihan piutang yang terlalu lama. Namun, rasio profitabilitas mengalami peningkatan pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan efisien di perusahaan dalam menghasilkan laba. Selanjutnya ada saran yang pertama untuk meningkatkan daya saing di industri telekomunikasi. Saat ini perusahaan harus meningkatkan profitabilitas melalui upaya-upaya seperti memperluas layanan telekomunikasi, memberikan diskon harga, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Yang kedua, perusahaan juga perlu meningkatkan kemampuan dalam mengelola aset seperti mengoptimalkan manajemen aset lancar dengan membeli aset yang lebih
produktif untuk meningkatkan pendapatan serta mengefisienkan pengelolaan kas, perputaran kas, dan manajemen persediaan. Yang ketiga, penelitian ini menggunakan rasio keuangan seperti ROE dan ROA untuk mengukur kinerja keuangan. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dalam meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi profitabilitas dan kinerja keuangan PT Telkom dengan menggunakan metode analisis yang berbeda. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.